Kota Waringin Barat menjadi salah satu tujuan wisata religi di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah peninggalan sejarah bukti perkembangan Islam di Kota Waringin Barat yang terletak di bantaran Sungai Lamandau, Kota Waringin Hulu, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat. Masjid Kyai Gede merupakan bagian dari sejarah perkembangan Islam di Kota Waringin yang dilakukan oleh seorang ulama asal Demak yang saat ini kita kenal sebagai Kyai Gede. Masjid ini dibangun pada tahun 1632 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah, Raja keempat dari Kesultanan Banjarmasin. Perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Fadli atau nama panggilan sehari-harinya Pak Deleng. Kalau menjadi petua masjidnya itu baru menjalani 3 tahun. Tapi dari selama saya bekerja di sini sudah mulai tahun 1987 sampai sekarang. Sejarahnya bangun masjid ini bermacam-macam. Tapi yang kebanyakan orang yang sudah tahu bahwa masjid ini dibangun oleh Kyai Gede. Berasal dari Demak, datang ke Banjar. Setelah datang ke Banjar, Raja Banjar memerintahkan untuk ke Kota Waringin menyebarkan agama Islam. Sebelumnya bukan Masjid Kyai Gede, tapi Masjid Jami Kota Waringin. Itu nama aslinya. Lalu ada sebutan Masjid Kyai Gede ini kurang lebih sekitar 25 tahun yang lalu lah, kurang lebih baru ada sebutan. Ada seorang ulama dari Martapura mengajar di madrasah kami, lalu melihat tidak ada namanya, lalu Kyai Gede, beliau yang nama aslinya itu ya memang Masjid Jami Kyai Gede. Bangunan Masjid Kyai Gede ini pertama pintu masuk dari luar itu namanya balai. Yang di balai ini dulunya digunakan untuk pertemuan segala masjid, mungkin raja-raja musyawarah dengan masyarakatnya tentang keagamaan, ya di balai itu. Dan di balai itu juga terdapat satu beduk tanda dibunyikannya untuk waktu sholat. Beduknya itu sendiri bukan kayu ulin, itu kayu kampul tapi kayu yang terkuat. Kayu kampul yang terkuat. Ini sampai sudah ratusan tahun lebih. Sampai sekarang masih utuh. Dan keutuhan kelebihan dulu kalau beduk ini kan suaranya kedengar kemana-mana karena belum ada hiruk pikuk seperti sekarang ini. Kedengar kemana-mana. Kemudian bangunan yang aslinya nih, bahannya dari ulin, tidak ada kampul, semuanya asli, belum ada yang diganti-ganti. Dan uniknya berukiran, tidak ada yang seperti ini kalau sekarang ini. Ukiran tangan dengan alat pahat dan gergaji manual, tidak ada alat modern. Keunikan masjid ini tiang-tiang semuanya ini tidak menancap ke tanah, bergantung di papan yang ukuran kurang lebih 30-40 cm lebarnya, tebalnya mungkin 7-8 cm. Cuma meletakkan di atas papan, kalau sampai ke bawah tanah. Dan bangunnya ini tidak pakai paku dulunya, sekarang sudah pakai paku. Atapnya, kalau yang lain-lain nggak ada, pasak semua. Dan segala tiang-tiangnya ini tidak juga langsung sampai ke bawah, ini nyambung, ini putus. Nah seperti ini nempel, yang ini nempel ke sini, yang ini nempel ke papan. Ini kadang menyatuin seluruh. Kalau kita tidak meneliti kelihatannya nyatu ini terusan, sekalinya enggak, itu banyak. Cerita masjid ini kita sudah tahu bersama adalah peninggalan
Raja Kota Warni Lama yang membangunnya, kiainya Ki Gede, supaya kita selaku penerus anak cucunya supaya dapat kita lestarikan sesuai dengan harapan pemerintah supaya jangan sampai ditambah atau dikurangi. Dan marilah kita bersama-sama masyarakat, bersama pemerintah, para ulamanya untuk bersama-sama untuk memajukan segi ibadahnya atau di segi fisiknya di kas pemerintah, untuk sama-sama kita mengawasinya. Dan cerita lainnya mungkin kita sudah tahu bersama, apa yang kami sampaikan ataupun mendengar dari yang lainnya. Masjid ini saya juga sudah diceritakan, cuma seperti itu harapan kami. Sosok Ki Gede, baik itu dari para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh para ulama, sejarah ini bahwa beliau adalah salah seorang penyiar atau apa namanya agama, khususnya agama Islam di daerah kita, masuk daerah kita, yang mana beliau adalah dari kota Demak asalnya, masuk ke daerah kita untuk membawa atau mengajarkan agama Islam di daerah kita. Yang ada benda yang bersamaan dengan saat itu ada satu buah benda, yaitu berupa yang disebut dengan batu belidak, yang mungkin saat ini ada di samping di sebelah sana. Yang saat itu mungkin kalau sejarahnya dengan kedatangan beliau ini datang masuknya di Sungai Lamandau. Nah, saat itu beliau dengan beberapa orang ya untuk mencari tempat yang strategis, mungkin saat itu melalui jalan Sungai Lamandau dengan naik berperakit zaman dulu, itu terbuat dari bambu. Kemudian yang mengiring salah satunya itu seekor mungkin ikan lah, namanya itu belidak, namanya maka ikan, kalau disebut sekarang ini ikan pipih, itu yang mengiring dan sampai satu tempat, yaitu di Kota Waringin ini hampir, dan batu belidak ini, ikan belidak ini kita dampar di situ dan menjadi ya mungkin batu, itu salah satunya mungkin. Untuk penjara baik di dalam mungkin secara luas sampai ke pelosok-pelosok yang ada di wilayah Torin Barat, itu Kabupaten Barat, kemudian kabupaten-kabupaten lain juga, sampai dari pelosok Pulau Jawa pun pernah ada ke sini. Nah, sampai kemarin pernah juga dari jiran tetangga kita Brunei, dari Malaysia juga ada pernah ke sini. Keunikannya kalau sepintas kita lihat, satu, bentuknya makam ini panjang. Nah, kalau kita melihat orang-orang kita saja pada saat ini kan ya ketinggiannya hanya paling maksimal 170, 180 misalnya. Nah, kalau menurut makam yang ada ini kurang lebih panjangnya 4 meter 80. Itu satu yang luar biasa. Wallahu alam apakah orangnya seperti itu ataukah ini, kan kita tidak mengetahui hal-hal yang demikian itu. Tapi secara umum ya untuk apa namanya tubuh dan sebagainya itu mungkin sama persis seperti kita biasa juga itu. Acara rutinnya kita laksanakan setiap tanggal 17 atau Rajab gitu. Kita melaksanakan haul Ki Gede. Nah, alhamdulillah setiap kegiatan haul Ki Gede kita dapat kunjungan dari semua masyarakat, baik itu dari Kabupaten Torin Barat itu sendiri, kemudian kabupaten-kabupaten terdekat, baik pun dari Pulau Jawa datang ke kita daerah sini. Untuk yang paling terbanyak tahun 2018 kemarin, kita kurang lebih mencapai 25 ribuan jiwa yang hadir di pelaksanaan haul Ki Gede ini. Dalam pelaksanaan haul akbar kita biasanya pertama pagi-pagi kita sambil mengumpulkan
masyarakat ini ada kegiatan-kegiatan misalnya seni dan sebagainya di sini, kemudian diikuti dengan biasanya haul secara umum di masyarakat kita, warga-warga kita yang ingin menghaulkan warganya atau tahlil akbar, maka dilaksanakan pada saat itu. Kemudian pada kegiatan berikutnya yang terkhusus yaitu haul untuk ke makam KGD-nya tersebut. Nah, kemudian pada saat itu juga biasanya kita adakan isi dengan pengajian-pengajian, baik para ulama, mungkin tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh dari ulama yang kita undang khusus untuk pelaksanaan pengajian tersebut. Khususnya kalau untuk dari kami, terutama pengurus makam gede, ya harapannya kepada seluruh, terutama masyarakat, dua mungkin pemerintah, ya bisa membantu, di mana salah satu penopang ekonomi juga di daerah kami, karena dengan banyaknya kunjungan masyarakat, kunjungan dari daerah-daerah luar, tentunya ekonomi kita semakin meningkat. Nah, kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan dari awal tadi, yaitu untuk perluasan di daerah makam KGD ini sangat dibutuhkan, karena melihat jumlah kunjungan yang ada di makam KGD pada suatu saat, terutama pada haul, sangat sekali membludak, jadi tempatnya sangat dibutuhkan. Jadi keperhatian dari pemerintah daerah tentunya sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan untuk kelanjutan dari makam KGD ini ke depannya, supaya lebih dirasakan oleh masyarakat juga bahwa kehadiran beliau ini berarti untuk kesejahteraan kita semua. Kami dari pemerintah kecamatan ini, peran kami adalah untuk memelihara saja, mempromosikan, memelihara supaya budaya-budaya yang ada di Ketoren Lama ini akan solid, akan tetap ada dan berkembang. Memang ada daya magnet yang kuat dari si makam itu sendiri, dari Kiai Gede-nya sendiri. Artinya ketika haul ini kami tidak terlalu banyak mempromosikan seperti itu. Cuma memang ada daya magnet tersendiri lah. Artinya untuk menarik, mendatangkan para penziarah ini. Seperti itu. Jadi kami untuk seperti tahun yang lalu, kami tidak mengundang, tidak apa, cuma orang yang datang sendiri. Mungkin dari mulut ke mulut. Artinya memang ada semacam daya magnet yang kuat untuk menarik para pencinta-pencinta, orang-orang yang mempunyai kelebihan oleh Allah SWT, seperti itu. Harapan kami dari pemerintah Kecamatan Ketoren Lama, mudah-mudahan ke depan Kecamatan Ketoren Lama ini semakin banyak orang-orang yang berkunjung ke Kecamatan Ketoren Lama ini. Mudah-mudahan dengan acara ini merupakan ajang promosi, sehingga Ketoren Lama ini menjadi gula lah didatangi oleh semut-semut dari tempat-tempat lain, terutama untuk makam Kiai Gede, Masjid Kiai Gede, dan juga ada para makam-makam raja yang ada di Kecamatan Ketoren Lama. Itu harapan kami.